Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawabnya kayak orang miskin belum makan aja. Yang serempak dong ya. Suaranya yang keras supaya majelis ini, majelis damai Indonesiaku ini lebih banyak mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru jamaah Masjid Al-Muttaqin. Al-Mustaqimin. Biasanya Al-Mustaqimin susah amat. Hadirin, hadirat, pemirsa damai Indonesiaku di mana saja berada, bahkan alhamdulillah menurut informasi beberapa teman saya, tayangan ini tidak hanya ditonton oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi teman-teman kita dari Australia, dari Amerika, mereka juga nonton kita, jadi wajah ibu dan bapak ditonton orang-orang mereka semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hadirin yang berbahagia, setiap kita melangkah dalam kehidupan di dunia ini, itu memang kita perlu terhadap infrastruktur, terhadap alat-alat yang namanya dunia. Bangun masjid nggak cukup dengan doa saja. Perlu ada as-semenu, al-besiu, al-karamiku, dan semua itu perlu al-duitu. Betul nggak? Ibu datang ke tempat sini saja perlu al-duitu. Betapa tidak, make up itu berapa coba sekali make up? Bapak perlu al-duitu, naik angkot berapa coba? Tetapi persoalannya adalah, hidup ini kan tidak hanya di dunia ini. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang cuma sekejap ini sebagai tempat bercocok tanam. Untuk hasilnya akan kita bawa dalam kehidupan yang hakiki. Yaitu di akhirat nanti. Untuk menuju akhirat perlu melalui proses. Ada alamul barzah. Ada alamul mahsyar. Ada mizan. Semua itu dalam konteks mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Tentang harta yang kita miliki ini, Allah akan bertanya tentang dua saja. Tapi dua ini ternyata sulitnya bukan main. Yang pertama, min aina anfaqta. Dari mana kau dapatkan uang ini? Kalau dari dagang, dari bercocok tanam, dari gaji pekerja, PNS, halal, maka rizki yang kita peroleh tadi untuk menghidupi satu istri, kata Al-Quran, sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Menghidupi satu anak dari pekerjaan yang halal yang kita kerjakan, apakah itu dengan bercocok tanam, berdagang, menjadi PNS, atau apa saja yang halal. Subhanallah, ngopeni satu anak saja, waman akhyaha faka'annama akhyanna nasa jami'a, sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Pantas suatu saat malaikat Jibril datang kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi kemudian bertanya, ya Jibril, sifli an hasanati Umar ibnil Khattab. Nabi bertanya, Jibril, jelaskan kepada saya tentang kebaikan Umar ibn Khattab. Kata malaikat Jibril, lau ju'alatil bahru midadan. Kebaikan Sayyidina Umar itu kalau semua lautan di dunia jadikan tinta. Wa ju'ilatil asjaru, dan pohon-pohon di dunia ini, pohon-pohon di hutan
Di mana-mana seluruh dunia dikumpulkan, dijadikan pintin pena. Kemudian untuk menulis tentang kebaikan Umar, lam yakfiha, tidak akan cukup untuk mencatat kebaikan Sayyidina Umar ibn Khattab yang oleh Nabi dicatat sebagai tangan kirinya baginda Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi ingin bertanya tentang sahabat yang satu lagi. Wasifli an hasanati Abi Bakrin Siddiq. Tolong jelaskan kepada saya tentang kebaikan-kebaikan sahabatku yang satu lagi. Yang nanti aku akan jadikan tangan kananku di surga. Kata malaikat Jibril, laukana hasanatu Umar. Kalau seandainya kebaikan Umar wa alu dan keluarganya dicatat semuanya, itu baru sebagian kecil dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi bertanya, kok bisa begitu? Begitu hebatnya. Kata malaikat Jibril, wasalu ilama wasalu, mereka sampai kepada kebaikan yang luar biasa. Martabat yang luar biasa ini. Lisirrin waqara fi qulubihim. Karena hati yang lapang terhadap apa yang dia miliki. Tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan agama, untuk masyarakat miskin, papa yang memerlukannya. Gara-gara kayu sepentel korek, disiksa 17 tahun pagi siang malam. Lah ini bagaimana kalau ratusan miliar nyolong duit negara? Weh. Hadirin, hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku, di mana saja berada. Jadi ketika Rasulullah menyatakan Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin, itu artinya Rasulullah atau Allah melalui Rasulillah sedang memberikan pelajaran kepada umatnya, kepada kita semuanya, betapa kekayaan itu sesuatu yang sangat berat pertanggungjawabannya di mahkamah Allah. Saya pernah pergi ke luar negeri. Begitu sampai di tempat itu, saya lolos. Alhamdulillah. Teman saya yang bayarin saya berjam-jam dia nggak keluar-keluar. Mengapa? Karena banyak sekali bawaannya. Jadi saya bersyukur jadi orang miskin waktu itu. Nggak bawa apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, kalau ibu punya mobil 15, kalau alhamdulillah gitu dong. Itu repotnya bukan main, Bu. Bagaimana itu ngopeni mobil nyucinya, bagaimana bawa bengkelnya, berat itu. Jadi ketika Rasulullah berdoa Allahumma akhiri miskinan, itu artinya mendidik kita bahwa kita ini berat jadi orang kaya. Orang miskin itu ringan. Orang kaya itu akan ditanya, min ainak tasabta, dari mana kamu mencari rezeki ini kok sampai duitnya banyak beratus-ratus miliar. Wong gajinya jadi polisi itu cuma berapa juta. Kok istrinya 4. Kalau kiai istrinya 4 gak apa-apa. Lek gur istri 4, lah istri 4 ngumpulnya berapa ratus miliar. Dari mana? Di dunia ada susah. Jenderal susah, apalagi kopral. Iya kan? Sudah susah ditanya, masuk KPK ini apa namanya coba? Punya mobil banyak, tapi masuk KPK pusing. Sakit perut. Nggak pernah ada kebahagiaan. Apa kenikmatannya coba? Saya tanya apa kenikmatannya? Apalagi ketahuan bahwa dia nyolong. Subhanallah. Itu di dunia. Ada riwayatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tahu apa yang ada dalam kuburan. Di dalam kuburan itu orang digebukin malaikat. Sampai pendeng kalau orang Jawa bilang. Sampai wah babak belur lah. Itu ditanya kata malaikat yang nyiksa itu disiksa setiap hari malam. Gak pernah istirahat. Selama 17 tahun. 17 tahun. Gepuin sampai pendeng. Kesalahannya apa? Kesalahannya orang ini biasanya memasok kayu ke kerajaan.
Suatu saat dia makan, tahu-tahu dipanggil suruh masuk. Dengan bergegas, masih ada ketika makan masih ada sisa daging di giginya. Untuk menghilangkan itu ambil kayu sedikit segede pentel korek untuk menghilangkan itu. Enggak izin karo rajanya. Enggak izin sama rajanya. Lupa dia. Setelah itu meninggal. Gara-gara kayu sepentel korek disiksa 17 tahun pagi siang malam. Lah ini bagaimana kalau ratusan miliar nyolong duit negara? Weh. Coba bagaimana coba? Itu orang kaya, gak enak orang kaya itu. Gak enak orang kaya, makanya dia miskin aja lah. Dan memang sudah miskin, alhamdulillah. Wa amit ini miskinan, orang kalau miskin mati miskin, alhamdulillah. Wong biasanya rumahnya sumpek lah, daripada sumpek mati aja lah, nggak apa-apa. Kalau orang kaya, rumahnya enak, mobilnya enak, mau mati susah. Mengapa? Dia masih ingat mobilnya, dia ingat rumahnya, dia ingat istrinya yang bintang film. Nggak mau mati nggak jadi lagi, apa nggak susah coba? Wa amit ini miskinan. Wahsurni ma'azmuratal fuqara wal masakin. Ya Allah, tolong kumpulkan nanti kami bersama orang-orang fakir dan miskin. Mengapa? Orang-orang fakir miskin itu Bu, kelihatannya mereka tidak punya uang. Tapi kesempatan untuk surga sama dengan orang kaya. Orang kaya mau haji, pakai duit 200 juta, belum tentu mabrur. Ibu-ibu di Al-Mustaqimin, pengen haji, nggak punya duit. Nggak usah jadi TKW, ngapain? Nanti pulang malah bukan bawa haji, bawa anak malahan. Bagaimana? Kita kerja di sini, tengah malam kita bangun, tahajud langsung sholat subuh, langsung sholat duha, terus membikinkan makanan suaminya, istrinya. Kata Nabi, orang yang umatku yang melakukan sholat tahajud, dilanjut dengan sholat subuh, dilanjut dengan duha, itu pahalanya sama dengan haji, umroh dan mabrur. Orang kaya yang keluar 200 juta belum tentu mabrur, yang miskin cuma modal sholat tahajud, sholat subuh dan sholat duha, haji dan mesti mabrur. Enakan mana? Ngata duitan nih. Makanya Nabi wahsur ni ma'azumratil fuqara wal masakin. Dan ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Itulah karenanya bagaimana kita memanage kekayaan supaya kekayaan menjadi surga, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ada panggilan Allah, siapa saja di antara para sahabat yang mampu membiayai perang, maka pembiayaan yang dikeluarkan itu akan digantikan surga oleh Allah. Seketika itu Sayyidina Abu Bakar menyerahkan semua harta kekayaannya. Ditanya oleh Nabi, lah kemudian yang untuk anak dan istrimu bagaimana? Aku meninggalkan untuk anak istriku Allah dan Rasulnya. Di sini ada namanya Abu Bakar. Ada enggak? Begini enggak sifatnya? Kalau enggak begini Abu Gosok aja dah. Itu yang Siti Khadijah Bu. Semua hartanya itu wanita janda kaya, cantik, hartawan, dermawan. Dan kemudian dia seorang keturunan darah biru. Semua berebut, tapi pilihannya kepada Nabi. Yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Mengapa? Dia ingin berkorban hartanya untuk perjuangan Rasul. Semua hartanya untuk perjuangan Rasul. Beliau tidak meninggalkan sedikit apapun untuk keluarganya. Ada namanya Khadijah. Ada enggak? Ada enggak namanya Khadijah? Mana masnya? Jadi yang kaya berinfak, mencari rezeki yang halal. Kemudian yang miskin terus berdoa kepada Allah, mengerjakan amal-amal ibadah yang dalam amal ibadah itu ada kaitannya dengan fadilah yang akan dianugerahkan oleh Allah terhadap orang-orang yang miskin. Dan yang penting adalah kita ikhlas, sabar menerima itu, tapi jangan lupa kita terus berikhtiar. Karena berikhtiar, berjuang, bekerja, itu adalah jihad. Keberhasilannya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar mulai hilang sekarang ini. Buktinya ada ibu-ibu punya anak, bikin anak capek-capek, dimatiin. Ada bapak-bapak, bini, udah lupain lama-lama, dimutilasi. Masya Allah. Ini artinya apa? Orang sudah sekarang ini udah banyak yang stres.
Hadirin, hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku, di mana saja berada. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Pelit. Suara aja pelit, bagaimana duet loh. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kepaksa. Maka adapun orang-orang yang suka memberi, fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna, dan suka bersedekah dengan baik. Fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan sedekah dengan baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan, mendapatkan kemudahan. Kemudahan itu menurut tafsir As-Sawi, sa'adah di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia di yaumal akhirah. Amin ya rabbal. Pokoknya soal kaya nggak usah ada pelit ditempelin. Ya, awal atau akhir yang penting pokoknya kaya dari rezeki yang halal dan suka bersedekah, insya Allah hidupnya bahagia, masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, batas sabar orang miskin itu bagaimana sih? Sabar mulai hilang sekarang ini. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada ibu-ibu punya anak, bikin anak capek-capek, dimatiin. Iya kan? Di surat kabar ada kan? Ada bapak-bapak, bini, udah diopenin lama-lama, dimutilasi. Masya Allah. Ini artinya apa? Orang sudah sekarang ini udah banyak yang stres. Mengapa banyak yang stres? Pemimpinnya kagak banyak yang berpihak pada rakyat, itu persoalannya. Maka hati-hati jadi pemimpin Indonesia. Kalau pemimpin Indonesia tetap tidak berpihak pada rakyat, kejahatan-kejahatan yang ada pada rakyat, pemimpin itu nanggung dosanya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sabar. Pada batas mana sabar itu? Pada batas sabar itu ialah ibu atau siapa saja yang menurut ujian Allah selalu berada pada koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Jadi miskin tapi sabar, terus ikhtiar. Oh barangkali belum sekarang, besok barangkali. Oh barangkali lusa. Oh barangkali, kalau tidak barangkali surganya Allah. Mengapa? Orang yang beriman bukan soal hartanya, tapi kerjanya itu jihad. Wa man akhiyaha fa ka'annama akhiyan nasa jami'a. Barangkali duitnya tidak dapat, tapi kerja bapak ngopeni satu istri saja pahalanya sama dengan ngopeni manusia sealam jagat raya. Itu baru satu istri. Ketawanya kok terlambat sih? Nah, jadi sekali lagi malah ayat akan mengatakan wala tai'asu min rauhillah. Wala tai'asu itu kalau bahasa Jawa, ojo kaya taine asu. Jangan berputus asa. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari ujian Allah kecuali orang-orang yang kafir, tertutup mata hatinya. Jadi sekali lagi, bagi orang yang oleh Allah disayang, dikasih miskin di dunia, insya Allah hari esok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, kali tidak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama kami, ampunkan dosa bangsa Indonesia ini ya Allah, menjadi orang-orang, menjadi manusia-manusia yang selalu berada dalam ridhamu, kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
Rabbi zidni ilman nafi'a.